Ya, segi 4 tali busur pada lingkaran pertemuan 3. Segi 4 yang titik sudutnya terletak pada suatu lingkaran, segi 4 tali busur dan sudut antara dua tali busur ya. Segi 4 tali busur adalah luas garis yang bukan dua titik pada busur lingkaran. Segi 4 tali busur adalah bangun datar yang berbentuk segi 4 dan setiap sudutnya berada pada busur lingkaran. Bentuk segi 4 dapat berupa segi 4 beraturan seperti persegi atau bentuk segi 4 tak beraturan. Setiap sudut yang dibentuk pada segi 4 tali busur pada lingkaran merupakan sudut keliling pada busur yang berbeda, sehingga besar keempat sudut yang terdapat pada bangun oleh 4 tali busur adalah berbeda. Sebuah lingkaran memiliki pusat titik O dengan jari-jari R dan terdapat 4 buah titik pada tepi lingkaran. Setiap dua titik yang terletak pada tepi lingkaran dapat dihubungkan oleh sebuah ruas garis. Misalkan 4 titik pada tepi lingkaran adalah titik A, B, C, dan D, maka dapat diperoleh 4 ruas garis. Keempat ruas garis tersebut adalah A, B, B, C, C, D, dan D, A yang keempatnya merupakan tali busur lingkaran. Keempat tali busur tersebut membentuk sebuah bangun segi 4 ABCD. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Jadi ada gambar ya, segi 4 tali busur AB, tali busur BC, tali busur CD, dan tali busur DA. Bangun datar segi 4 yang dibentuk oleh 4 tali busur ini yang diarsir, dan jari-jari OC dengan R adalah jari-jari lingkaran. Berikutnya adalah hubungan diagonal segi 4 tali busur. Pada bangun datar segi 4 yang dibentuk oleh 4 buah tali busur pada suatu lingkaran mempunyai 4 sisi dan titik sudut. Jika titik sudut segi 4 tali busur yang saling berhadapan dihubungkan, maka akan diperoleh 2 buah garis diagonal. Panjang kedua diagonal yang terbentuk memiliki hubungan dengan panjang 4 sisi atau tali busurnya. Hubungan tersebut adalah hasil kali diagonal sama dengan jumlah perkalian sisi yang berhadapan. Nah, ini rumusnya ya. Hasil kali diagonal adalah jumlah perkalian sisi-sisi yang berhadapan. AC diagonal AC dikali diagonal BD sama dengan panjang sisi AD dikali BC ditambah panjang sisi AB dikali sisi CD. Kedua diagonal pada segi 4 tali busur tersebut akan berhubungan pada suatu titik, misalkan pada titik P. Bagian-bagian pada dua diagonal tersebut dapat dinyatakan dalam sebuah persamaan. Hubungan persamaan bagian diagonal adalah hasil kali antar jarak titik ke diagonal dan jarak titik ke titik yang dibuka oleh satu ruas garis adalah sama. Persamaan hubungan hasil kali bagian-bagian diagonal dinyatakan seperti gambar berikut. Ya, hasil kali bagian-bagian diagonalnya adalah sama. Ini ada gambarnya. Bagian AP dikali PC sama dengan BP dikali PD, dengan AP dan PC adalah bagian dari diagonal AC dan BP kali PD adalah bagian diagonal dari BD. Berikutnya adalah hubungan sudut dalam segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur adalah segi 4 yang dibatasi oleh 4 tali busur dengan keempat titik sudutnya terletak pada lingkaran. Pada segi 4 tali busur, jumlah dua sudut saling berhadapan adalah 180 derajat. Hubungan antara sudut yang terbentuk antar diagonal dua tali busur dinyatakan dalam persamaan yang dibahas di bawah. Nah, ini gambarnya ya. Jadi sudut DAB ditambah sudut DCB sama dengan 180 derajat dan sudut ABC ditambah sudut ADC adalah 180 derajat juga berhadapannya, di mana sudut B berhadapan dengan sudut D dan sudut C berhadapan dengan sudut A. Nah, sudut antara dua tali busur. Tali busur lingkaran yang saling berpotongan akan membentuk suatu sudut. Perpotongan titik antar dua tali busur dapat terletak dalam suatu atau di luar lingkaran. Panjang sudut yang terbentuk pada dua tali busur yang berpotongan dalam lingkaran ada 4, sedangkan sudut antara dua tali busur di luar lingkaran berjumlah 1, merupakan perpanjangan ruas garis dari dua tali busur. Tali busur yang berpotongan dalam lingkaran, itu bagian yang pertama, yaitu besar sudut dari perpotongan tali busur mempunyai hubungan dengan sudut pusat yang saling menghadap busur yang sama. Misalkan ada dua tali busur AC dan BD yang berpotongan pada satu titik, yaitu titik E pada sebuah lingkaran dengan pusat O. Perpotongan dua tali busur tersebut membentuk dua pasang sudut yang besarnya sama untuk setiap pasang, yaitu sudut AED sama dengan sudut MBC,
dan sudut MCD dan sudut AEB. Selanjutnya, sudut pusat yang menghadap busur AD dan BC berturut adalah sudut AOD dan BOC. Sedangkan sudut pusat yang menghadap busur AB dan CD berturut-turut adalah sudut AOB dan sudut COD. Besar sudut yang terbentuk antara dua tali busur yang berpotongan dalam lingkaran dapat diperoleh melalui persamaan di bawah ini. Ini ada gambar ya, jadi sudut ABEC sama dengan 1/2 dikali sudut BOC ditambah sudut AOD. Yang kedua, sudut AED sama dengan 1/2 dalam kurung sudut BOC ditambah sudut AOD. Rumus yang ketiga adalah sudut CED sama dengan 1/2 sudut AOB ditambah sudut COD. Yang keempat, sudut AEB sama dengan sudut AOB ditambah sudut COD. Nah, itu yang di dalam lingkaran. Sekarang sudut tali busur yang berpotongan di luar lingkaran. Sudut yang terbentuk antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran merupakan sudut dari perpanjangan ruas garis tali busur. Misalkan terdapat dua tali busur BC dan AD pada suatu titik pada suatu lingkaran dengan pusat O. Perpanjangan dari kedua tali busur tersebut berpotongan pada titik E yang berada di luar lingkaran. Sudut yang terbentuk dari perpanjangan tali busur adalah sudut CED. Selanjutnya, pada lingkaran terdapat dua busur yang dibentuk oleh titik AB dan CD. Sudut pusat yang menghadap busur AB adalah sudut AOB dan sudut pusat yang menghadap busur CD adalah sudut COD. Besar sudut CED mempunyai hubungan dengan kedua sudut pusat tersebut. Hubungan sudut tali busur yang berpotongan di luar lingkaran dan kedua sudut pusat dinyatakan seperti persamaan di bawah ya. Jadi sudut CED sama dengan 1/2 dikali sudut COD dikurang sudut AOB. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Nomor 1, perhatikan gambar di bawah. Jika besar sudut BCD 88 derajat dan besar sudut ABC adalah 92 derajat, tentukan besar sudut CDA. Nah, ini kita buat ya. Sudut CDA adalah sudut ABC ditambah 180 derajat karena sudut saling berhadapan pada segi 4 tali busur. Sudut CDA tambah 92 adalah 180 derajat. Sudut CDA sama dengan 180 derajat dikurang 92, sehingga besar sudut CDA adalah 88 derajat. Cakep. Ya, kita berpindah ke contoh soal 2. Perhatikan gambar di bawah. Diketahui ABC adalah segi 4 tali busur dengan sudut DCG, ADH, BAE, dan sudut CBF adalah sudut luar segi 4 ABCD. Jika sudut ABC adalah 80 derajat, tentukan besar sudut ADC. Jadi sudut ADC ditambah sudut ABC adalah 180 derajat karena sudut saling berhadapan pada segi 4 tali busur. Sudut ADC adalah ditambah 80 derajat adalah 180 derajat karena dia saling berhadapan. Sudut ADC sama dengan 180 derajat dikurang 80 derajat, maka sudut ADC adalah 100 derajat. Kita berpindah ke contoh 3. Perhatikan segi 4 tali busur, perhatikan gambar di bawah. Pada gambar di atas diketahui sudut BCD adalah 7x dan BAD 5x. Tentukan nilai x. Sudut BCD tambah BAD adalah 180 derajat, yaitu sudut saling berhadapan pada segi 4 tali busur. 7x tambah 5x adalah 180 derajat, 12x sama dengan 180 derajat. X saja 180 bagi 2 ya, jadi X nya adalah 15 derajat. Kita pindah ke contoh 4. Diketahui lingkaran yang berpusat di O ABCD merupakan segi 4 tali busur di lingkaran O. Sudut besar sudut ADC 80 derajat, sudut BCD 75 derajat. Berapakah besar dari sudut CBA? Mari kita bahas. Ya, oleh karena CBA dan ADC adalah sudut yang saling berhadapan pada segi 4 tali busur ABCD, maka sudut CBA ditambah ADC adalah 180 derajat. CBA ditambah 80 derajat adalah 180 derajat. Sudut CBA sama dengan 180 derajat dikurang 80 derajat,
maka besar sudut CBA adalah 100 derajat. Nomor 5. Diketahui lingkaran berpusat di OABCD merupakan segi 4 tali busur di lingkaran O. Sudut ADC 80 derajat, sudut BCD 75 derajat, dan berapakah besar sudut BAD? Oleh karena BAD dan BCD adalah sudut yang saling berhadapan pada segi 4 tali busur ABCD, maka sudut ABD ditambah BCD 180 derajat, sudut BAD ditambah 75 derajat adalah 180 derajat. Karena BCD kan dari soal itu 75 derajat, sudut BAD sama dengan 180 derajat dikurang 75 derajat, maka sudut BAD adalah 105 derajat. Nah, ini ada 40 nomor soal latihan segi 4 tali busur pada lingkaran pertemuan 3 matematika kelas 11 SMA. Ya, nomor 361. Ya, kita pindah di nomor 371. Tiga ratus tujuh puluh dua.
Nomor 380. Kita pindah di nomor 381. Tiga ratus 82.